channel. Kembali lagi di channel Inspirasi Bersepeda ini. Di tayangan kali ini saya akan sharing untuk berbagi apa kiat-kiat ataupun tips menghindari cedera parah ketika kita bersepeda. Seperti misalnya cedera otot berupa kram ataupun terjatuh, terluka, dan sebagainya. Jadi sifat dari tayangan ini adalah preventif atau pencegahan sebelum terjadinya cedera ketika bersepeda. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini karena subscribe itu gratis. Dan tanpa berpanjang lebar, mari langsung kita saksikan tayangan ini sampai habis. Langsung saja, berikut ini adalah tips atau kiat-kiat bagaimana meminimalisir atau mengurangi risiko cedera parah ketika berolahraga sepeda. Yang pertama, pastikan intensitas olahraga sepeda sesuai dengan usia dan kemampuan kita. Sesuaikan dengan prioritas dan tujuan olahraga itu sendiri. Bagi orang kebanyakan, tujuannya adalah untuk sehat dan bugar, sehingga tidak perlu terlalu memaksakan diri di luar batas kemampuan. Kecuali jika Anda adalah seorang atlet yang memang harus menunjukkan kemampuan untuk menjadi yang terbaik dan terdepan. Yang kedua adalah pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat ataupun tidur, minimal 7-8 jam dalam sehari. Dengan istirahat yang cukup, maka organ-organ tubuh kita akan bisa bekerja dengan optimal. Contohnya adalah otak yang mengatur gerakan-gerakan bagian tubuh baik secara fokus maupun refleks. Sebaliknya, jika tubuh mengalami kekurangan istirahat ataupun tidur, maka refleksnya akan berkurang sehingga cedera akan terjadi dengan lebih mudah. Untuk itu kita butuh istirahat yang cukup agar otak bisa bekerja lebih fresh dan sehat. Sehingga nantinya gerakan tubuh kita akan lebih terkontrol, seperti bereaksi akan hal yang datang tiba-tiba, misalnya ketika menghindari rintangan, ataupun gerakan refleks meloncat ketika terjatuh. Next, yang ketiga adalah menjaga asupan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, karena pada dasarnya bersepeda adalah olahraga yang cukup berat yang membutuhkan tenaga prima, sehingga memakan makanan dan minuman yang bergizi memang sudah menjadi keharusan. Seperti untuk menaklukkan tanjakan ataupun turunan off-road dengan obstacle yang membutuhkan fokus yang tinggi serta tenaga yang tidak sedikit. Kering nih, ada jarak. Om. So, jadi dengan demikian, jangan pernah lupa sobat untuk makan makanan bergizi dengan porsi yang cukup dan tentunya yang seimbang. Lalu yang keempat, sesuaikan jenis sepeda dengan jalur ataupun trek yang dilalui. Misal, untuk off-road ringan, gunakan sepeda cross country. Jalur yang lebih berat seperti trail enduro, atau yang lebih ekstrim, sepeda downhill. Selain daripada itu, bagi pencinta sepeda yang suka melakukan perjalanan di jalan raya, bisa menggunakan sepeda road bike, atau yang suka melakukan perjalanan di pelosok-pelosok daerah-daerah dengan jalanan berbatu atau berpasir, bisa menggunakan sepeda gravel. Tujuan utama
di mana menggunakan sepeda sesuai dengan peruntukannya adalah pertama, membuat lebih nyaman. Yang kedua, memudahkan kontrol maupun handling. Sehingga dengan demikian diharapkan hal ini bisa mengurangi resiko cedera. Sedangkan untuk yang kelima, pastikan dulu part sepeda berfungsi dengan normal atau standar sebelum memulai berkendara. Terutama hal-hal yang krusial seperti suspensi sepeda, baik depan maupun belakang. Tekanan angin ban yang disesuaikan dengan jalur yang akan dilewati. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah memeriksa fungsi rem baik depan maupun belakang bisa berfungsi dengan normal. Karena rem adalah suatu alat safety yang sangat krusial untuk menghentikan laju ban dalam berkendara. Lanjut yang keenam, body protector atau body armor, yaitu pelindung tubuh tambahan. Hal ini bisa digunakan terutama untuk jalur ataupun trek-trek yang lebih berisiko. Selain helm, baik half face maupun full face, body protector bisa terdiri dari pelindung bahu, tulang punggung, dada, siku, lutut, dan tulang kering. Kemudian yang ketujuh adalah stretching atau peregangan dan pemanasan. Tujuan stretching dan pemanasan ini agar otot dipersiapkan sebelum bekerja lebih keras. Sehingga demikian otot lebih fleksibel, lebih kuat, dan lebih sehat. Dan hampir semua ahli sependapat dengan stretching dan pemanasan yang tepat bisa mengurangi risiko cedera otot yang lebih parah ketika berolahraga, termasuk bersepeda. Kemudian selanjutnya, atau yang ke-8, yaitu latihan dan jam terbang juga berpengaruh terhadap berkurangnya risiko cedera ketika bersepeda. Semakin sering kita berlatih, maka otak semakin terbiasa untuk bereaksi dengan cepat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melompat ataupun menghindar dari rintangan yang ada di depan. Nah, demikian sobat tayangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jika teman atau sobat punya trik atau tips yang lain, silahkan share di postingan ini sehingga kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan bagi kamu yang menyukai tayangan video ini, silahkan berikan like, di-share, dan berikan komen di postingan ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next episode. Ciao!